Oke, ini bab 1. Latar belakang kemarin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di bab 1.1 atau latar belakang, informasi ini harus ada semua. Informasi jumlah tenaga kerja, Bapak Ibu bisa diskusi dengan rekan-rekan HRD ya. Ya, jadi yang diminta di poin 1.1-nya ada 2. Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan di perusahaan, misalnya PTX, berapa jumlah tenaga kerjanya secara keseluruhan. Kemudian yang ada di instalasi potensi bahaya, ya. Misalnya instalasi potensi bahaya itu ada 4, saya ringkas saja ada 2, ada gudang bahan kimia, ada pabrik. Nah, berarti berapa di gudang bahan kimia dan berapa di pabrik seperti itu. Jadi diperjelas ya. Kemudian jenis usaha, lihat saja di NIB ya. Di NIB itu akan jelas apa jenis usahanya, kode KBLI-nya juga jelas ya. Kemudian alamat lengkap, silakan lihat NIB juga. Ya, silakan lihat NIB juga. Karena di NIB itu ada kantor pusat dan setnya di mana. Gambaran lingkungan di sekitar perusahaan, ini perlu saya tambahkan. Gambaran lingkungan di sekitar perusahaan ini harus di apa? Diidentifikasi ya, di mana minimal informasi yang ada di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan di sekitar, misalnya berbatasan dengan perusahaan-perusahaan tertentu ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin kalau ada sumber daya alam, mungkin sungai ataupun pegunungan ya, sebutkan. Kemudian fasilitas umum, misalnya ada kompleks perumahan, ada pusat perbelanjaan, ada tempat sekolah, macam-macam. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah unit tanggap darurat yang ada di sekitar perusahaan. Jadi sampaikan saja yang paling dekat itu di mana, seperti itu ya, biar tergambar lingkungan di sekitar perusahaan itu seperti apa. Kemudian untuk struktur organisasi, ya, struktur organisasi, Bapak Ibu juga diminta 2. Pertama secara keseluruhan, ya, kemudian struktur organisasi yang ada di instalasi potensi bahaya. Contohnya tadi di warehouse ataupun di pabrik. Legalitas perusahaan untuk berusaha ya. Jadi izin-izin ya atau legalitas sehingga perusahaan itu dianggap legal ya. Dan ini mudah sekali, rekan-rekan minta saja kepada bagian compliance, apalagi di bagian compliance itu kalau sudah ada data di OSS, itu mudah sekali menariknya seperti itu. Ini tujuan, ini saya skip, sudah ada ya. Nah, dasar hukum saya skip juga, cuma saya tegaskan kembali, mohon jangan lupa ya, SK penetapan potensi bahaya nomor berapa itu dijadikan dasar hukum paling akhir, ya. Kemudian disesuaikan apakah dasar memang sesuai dengan peraturan perundang dengan perusahaan kita. Contohnya seperti objek vital nasional. Nah, kalau kita bukan objek vital nasional, maka poin D ini dihilangkan saja ya, seperti itu. Ruang lingkup. Nah, ini yang akan jadi fokus untuk pembahasan bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya, seperti itu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk penentuan apakah perusahaan kita dianggap berpotensi W besar atau menengah, maka biasanya perusahaan akan mendata apa saja bahan kimia yang ada di instalasi mereka. Contohnya ada 4 ya, seperti itu. Nah, dari 4 inilah verifikator akan menentukan laboratorium ini besar atau menengah, gudang ini besar atau menengah, seperti itu ya, biar tergambar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dilakukan penetapan, apa yang dilakukan verifikator? Mengecek, memeriksa isi kebenaran dari setiap instalasi atau fasilitas bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja, seperti itu ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu di 1.4 menyatakan empat-empatnya tercantum di DPBB, maka untuk bab 2 sampai bab 7 harus mewakili masing-masing fasilitas atau instalasi ini. Kalau memilihnya hanya 2, berarti cukup 2 saja. Seperti itu ya, dapat gambaran ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak harus di ruang lingkup ini sesuai dengan SK penetapan. Karena kalau semakin banyak ruang lingkupnya, maka informasi yang ada di dokumen semakin banyak pula. Jadi ya bisa semakin tebal ya dokumennya seperti itu. Nah, untuk seri 2 ini
saya akan simulasikan ya pabrik C. Ya, Bapak Ibu ya, pabrik C. Nah, alhamdulillah ini secara singkat kita sudah mengulang sesi pertama ya. Kita sudah mengulang sesi pertama seperti itu. Nah, kita masuk ke penyusunan bab 2 yang sesuai materi kita ya. Namun sebelum saya lanjutkan, ini saya lupa menyampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan kembali untuk keselamatan kita bersama ya. Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini atau materi ini dari kantor, mohon tetap waspada ya. Mohon tetap memperhatikan keadaan sekitar. Jika ada kondisi berbahaya ataupun tanda-tanda bahaya seperti alarm atau sirene, mohon jangan panik ya. Mohon jangan panik ya. Tetap tenang. Tetap tenang, dengarkan apa tanda alarmnya. Apakah melalui alarm atau paging ya. Kemudian ikuti arahan petugas evakuasi. Ikuti arahan petugas evakuasi. Jika petugas evakuasi tidak ada, ya, maka ikuti rambu-rambu yang ada di tempat kerja Anda. Seperti itu ya, ikuti rambu-rambu yang di tempat kerja Anda. Ikutin arah akses evakuasinya, di mana titik kumpulnya, seperti itu ya. Dan jangan kembali lagi atau melakukan tindakan apapun untuk memadamkan atau menolong orang kalau tidak mampu. Kalau mampu, perhatikan waktunya ya. Karena di konsep K3 itu jangan menjadi korban berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, nanti kalau sudah di titik kumpul, maka Bapak Ibu ya tentu akan ditanyai sama petugas yang ada di sana ya, apakah ada orang tertinggal ya, seperti itu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah ya, sama seperti saya ya. Jadi saat ini saya juga di rumah ya, berbeda dengan di kantor ya. Dan mungkin Bapak Ibu sedang mengawasi ada orang tua atau pasangan atau anak-anak yang mungkin di bawah asuhan Bapak Ibu, mohon tetap diperhatikan ya. Mohon tetap diperhatikan. Kalau ada yang penting atau diutamakan, mohon jangan ragu untuk segera prioritaskan mereka. Seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk daftar hadir saya izin ya menyampaikan kembali daftar hadir. Silakan diisi daftar hadirnya Bapak Ibu, nanti materi atau link video akan saya share sesuai dengan email yang tercantum di daftar hadir ya, seperti itu. Dan untuk bahan misalnya ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, mohon jangan ragu untuk raise hand ya, atau menuliskannya di kolom chat ya. Jangan ragu, kita fleksibel saja, dan kalau Bapak Ibu ingin sambil makan atau minum, mohon ya jangan segan-segan ya, karena kita secara online jadi butuh kenyamanan yang berbeda kalau kita langsung tatap muka seperti itu. Oke, saya lanjut kembali, dan sebelum saya lanjut ke penyusunan bab 2, Bapak Ibu untuk seri pertama ada yang ingin didiskusikan? Mana tahu ada yang yang ingin ditanyakan pada saat seri pertama atau penjelasan saya tadi di penyusunan bab 1. Silakan ya, jangan ragu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau ingin diskusi, bisa lewat chat atau raise hand ya. Saya lanjut. Nah, gambaran umum proses produksi ya. Ini bab 2. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, mohon diperhatikan dengan seksama. Ingat yang saya sampaikan di bab 1.4, instalasi atau fasilitas yang menjadi ruang lingkup dokumen. Nah, ya, dimulai dari bab 2 sampai bab 7, maka itu sangat relevan dengan bab 1.4 tadi. Ya. Nah, kita ambil ruang lingkupnya pabrik C. Ya. Nah, kita ilustrasikan pabrik C. Di bab 21,
dinyatakan harus ada uraian proses lengkap dan gambar. Artinya apa? Ada narasi yang jelas. Narasi yang jelas dan gambar. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan proses flow diagram, block diagram, atau PIN-ID ya. Nah, di sini saran saya kan harus dicantumkan ya di dokumen ya, cukup blok diagram saja. Ya, nanti Bapak Ibu akan lebih jelas. Nah, namun di bab 21 ini apa yang diinginkan? Pertama, gambaran umum proses dari awal penerimaan material, termasuk dalam material ini bahan kimia berbahaya ya, sampai distribusi produknya. Jadi dibuat narasi terlebih dahulu, mohon maaf, blok diagram terlebih dahulu, ya. Di tempat kerja kita tuh seperti apa alurnya? Misalnya pengadaan barang pembelian, kemudian itu masuk ke lab, lab itu masuk ke gudang, gudang itu masuk ke plan, plan itu hasilnya masuk ke gudang. Nah, seperti itu. Dijelaskan seperti itu terlebih dahulu. Jadi tergambar oleh siapa saja membaca bagaimana siklus di tempat kerja kita. Seperti itu. Cukup jelas ya. Yang kedua adalah gambaran detail proses yang memuat informasi keselamatan proses di instalasi bahan kimia berbahaya. Ya, jadi di instalasi 14 tadi. Kalau poin A ini itu secara garis besar, blok diagramnya dan narasinya. Yang B-nya masuk ke blok diagram atau flowchart hanya di instalasi bahan kimia berbahaya itu saja. Ya, contohnya kalau kita cerita tadi secara garis besar dari penerimaan raw material masuk ke lab, kemudian masuk ke plan, masuk ke warehouse seperti itu. Nah, kalau ini kita akan bahas plannya saja, ya, pabrik C-nya saja seperti itu, ya. Karena di bab 14 kita ambil tadi ilustrasinya adalah pabrik C seperti itu, ya. Nah, apa yang harus ada? Informasi tentang bahaya bahan kimia berbahaya, ya, yang digunakan atau dihasilkan oleh proses. Misalnya klorin. Kita sebutkan apa? Klorin yang bersifat beracun. Nah, seperti itu. Jadi kita sampaikan, ya. Kemudian informasi mengenai teknologi proses, ya. Teknologi proses. Misalnya berapa temperatur yang tertinggi di proses tersebut, atau berapa level yang paling tinggi pada saat penyimpanan klorin, berapa fluorid paling tinggi, berapa temperatur paling tinggi, seperti itu. Kemudian informasi mengenai peralatan, misalnya di pipanya materialnya apa, kemudian storage tanknya, kemudian apakah ada kontrol valve di sana, macam-macam seperti itu, ya. Dan di sini perlu ditekankan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mendapatkan informasi ini ada dua hal yang harus Bapak Ibu miliki, ya. Pertama, nih gambar alur proses. Bapak Ibu harus ada gambar alur proses seperti ini, ya. Kalau kita kita kelompokkan saja ya. Ada blok diagram, ada proses flow diagram, ada PIN-ID. Nah, ini masih dianggap blok diagram. Blok diagram, ya. Atau masih setengah-setengah antara blok diagram dan proses flow diagram, seperti itu. Ya. Harus ada ini, harus dibuatkan. Ya, harus dibuatkan karena gambar alur proses ini harus tercantum di dokumen nanti. Harus tercantum di dokumen. Dan saya kan sebagai verifikator juga. Blok diagram atau gambar alur proses ini harus jelas diterbitkan per kapan. Misalnya 2 Januari 2024. Siapa yang mengesahkan? Seperti itu. Kalau tidak ada, maka dianggap tidak valid. Itu jadi catatan oleh verifikator. Ya. Kenapa? Tidak dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Seperti itu. Ya. Kalau lebih bagus dibuat oleh petugas yang berkompeten dan berwenang, siapa? Proses engineering mungkin, ya, dan disahkan oleh manajer produksi atau manajer operasi, boleh, silakan seperti itu, ya, dan jelas diterbitkan kapan. Misalnya tadi ya 2 Januari 2024 seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya, tergambar ya. Jadi ketika kita menggunakan gambar alur proses ini,
ada dua isunya, gambarnya dan pengesahannya, persetujuannya. Bolehkah kita menggunakan proses flow diagram dari masa konstruksi pada saat commissioning? Boleh, silahkan. Ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu melihat ya dengan jelas ya, ini kayak alur proses. Material A ditransfer ke reaktor, material B ditransfer ke reaktor, jumpa A dan B di reaktor, reaksinya atau pencampurannya menjadi produk C. Di sini ada venting, ya mungkin untuk menjaga tekanan atau sirkulasi udara kalau berlebih, nanti akan disalurkan ke venting. Dan di sini ada kalau terjadi overflow, mungkin di sini ada valve. Nah, mungkin otomatis ataupun manual. Nah, jadi secara garis besar, tadi kan saya jelaskan, sebelum masuk ke plant ada dari warehouse, kan begitu. Hasilnya pun mungkin masuk dari warehouse. Nah, itu secara garis besar nanti di poin A. Tergambar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini udah masuk poin B-nya. Poin B-nya. Ya, jadi saya izin. Nah, yang kita bahas itu poin B ini sekarang. Gambaran detail proses yang memuat informasi keselamatan proses. Nah, oke. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Batas aman. Batas aman proses itu harus ada nanti di dokumen, ya. Nah, ini saya ambil gambar ini atau teori ini dari Exida. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja ya. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu dapat gambarannya. Setiap proses pasti punya parameter ya atau variabel ya. Apakah temperatur, apakah level, apakah tekanan, macam-macam ya, macam-macam. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu yang ditekankan di DPBB atau di dokumen yang lain adalah safe batas aman prosesnya ya, safe operating limitnya. Ini yang harus dicantumkan di dokumen. Ya, harus dicantumkan dokumen. Ya, bukan dari sisi quality produknya, bukan ke quality prosesnya. Biasanya quality proses itu antara kuning dan kuning biasanya. Kuning dan kuning. Ini biasanya quality proses. Maksudnya apa? Agar tidak off spec produknya gitu. Agar tidak off spec. Agar produknya itu sesuai dengan persyaratan pelanggan. Itu adalah kuning ini batasnya. Tetapi kalau sudah mencapai merah, biasanya dianggap apa? Ini bukan hanya merusak produk, tetapi juga bisa, ya, tanda kutip, batas aman ketika proses itu dikerjakan, keselamatannya diragukan. Mungkin bisa terjadi tumpahan, bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi ledakan dan macam-macam seperti itu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu di DPBB memang nggak secara nyata dituliskan, ya. Namun tetap mempertimbangkan kerahasiaan produk, ya rahasia dagang lah istilahnya, trade secret ya, rahasia dagang. Karena kan bahaya kalau sebenarnya bukan bahaya ya, mungkin bocor ya kan. Kalau resep-resep ketika menghasilkan sebuah produk kita sampaikan proses quality prosesnya itu bisa ditiru oleh kompetitor. Nanti apa? Kualitas kita nanti bisa sama, kualitas kompetitor kita nanti bisa sama dengan kita. Terus bagaimana pelanggan kita memilih kita karena sudah sama kualitasnya. Nah, disinilah ditegaskan, saya menegaskan ya bahwa batas aman proses yang dimasukkan di sini adalah parameter kritikal yang nggak boleh dilewati ketika proses itu berjalan, sehingga mengancam keselamatan, bukan mengancam kualitas produknya. Jadi, Bapak Ibu, misal nih, untuk quality prosesnya, untuk quality produknya, ini 6 sampai -6. Nah, jangan ini yang dicantumkan di dokumen, tetapi yang dicantumkan adalah setelah melewati 7. Nah, seperti itu. Ya, jadi agar apa?
agar siapapun yang membaca memahami dengan jelas ini bukan batas untuk membuat sebuah kualitas produk, tidak, tetapi batas amannya proses itu berlangsung. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dokumen ini biasanya ada di manual operation, atau biasanya ada di set point alarm list, biasanya ada di situ, ya. Dan dipastikan kembali Bapak Ibu, karena saya sering menemukan ya beberapa kali ketika saya melakukan verifikasi, nilai-nilai parameter yang tercantum di work instruction ataupun di SOP itu hanya untuk menjaga quality atau kualitas dari sebuah produk. Nah, sedangkan batasan amannya ketika proses itu dilakukan atau berjalan, dalam tanda kutip, itu belum diketahui oleh operatornya, seperti itu. Ya, jadi harus bisa dibedakan mana batasan untuk sebuah kualitas sebuah produk dan batasan amannya proses itu dilaksanakan. Oke, ini secara teori ya. Nah, ini contoh narasi dan alur proses. Di sini disebut minimal level tangki material A yang bersifat mudah terbakar adalah 90%. Material A ditransfer melalui jalur pipa utama menuju reaktor C menggunakan pompa A dengan kecepatan 50 rpm. Setelah reaktor C terisi 60% material A, maka material B dapat ditransfer ke reaktor C. Ini dia. Material B yang bersifat sangat beracun ditransfer melalui pompa B, ini pompa B ya, dengan kecepatan 40 rpm. Pada reaktor C, harus dipastikan material A selalu melebihi material B untuk menghindari ledakan. Pada reaktor C, terpasang venting untuk menjaga tekanan yang berlebihan pada reaktor C. Pada reaktor C, terpasang keran atau valve, ini manual, menuju penampungan sementara untuk mencegah produk C keluar dengan cara yang tidak diinginkan. Ya, dengan cara yang tidak diinginkan. Kemudian produk C ditransfer ke, nah seperti itu. Ini secara garis besar ya Bapak Ibu ya, narasi dan alur prosesnya. Jadi harus tergambar. Jadi kalau semakin banyak instalasi atau fasilitas bahan kimia berbahaya yang Bapak Ibu cantumkan di bab 14, maka artinya apa? Mau tidak mau harus mendata ini semua. Dan ketika Bapak Ibu membuat bab 3, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, ya insya Allah mungkin 2 minggu lagi kita bahas, harus ada bab 2 terlebih dahulu. Karena bab 2 itu menjadi informasi utama untuk mengidentifikasi apa bahaya dan apa resiko. Contoh seperti ini. Kalau kita sebut minimal level tangki material A yang bersifat mudah terbakar adalah 90%. Berarti bahayanya apa? Kurang dari 90%. Seperti itu. Cukup jelas ya. Bahayanya, tangki material A kurang dari 90%. Misalnya 85%. Nah, di sini sudah ditetapkan. Minimal 90% baru ditransfer. Kalau di bawah, maka harus ada izin tertentu. Kenapa? Karena sebuah proses jika dilaksanakan di luar kondisi abnormal, di luar kondisi normal, garis miring, kondisi itu adalah abnormal, tidak normal, maka harus ada persetujuan dari pimpinan unit kerja, ya, sesuai dengan ini ya, matriks kewenangan ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, karena di sini juga kita perlu tegaskan, izin itu diberikan kepada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap beresiko tinggi. Seperti itu. Ya, dianggap beresiko tinggi. Ya. Nah, kemudian apalagi di sini misalnya ya kita sedikit melebar ke bab 3 ya. Contohnya seperti ini.
Material A ditransfer melalui jalur pipa utama menuju reaktor C menggunakan pompa dengan kecepatan 50 rpm. Nah, berarti kalau kurang, itu berbahaya atau tidak? Kalau lebih, itu berbahaya atau tidak? Nanti dikaji di bab 3, seperti itu. Begitu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ya, itu konsepnya. Jadi, di bab 2 ini harus jelas. Ya. Bagaimana kalau di sini tidak ada tanda-tanda seperti kontrol valve, tidak ada transmitter, ya tidak perlu dinyatakan. Tetapi kalau ada, contoh misalnya di sini ada apa level transmitter, sampaikan pada reaktor C terpasang level transmitter yang digunakan untuk memantau apa? Memantau level pada reaktor C di DCS seperti itu. Sampaikan saja. Ya itu kalau level transmitternya. Bagaimana kalau ada level transmitter itu men-trigger sebuah valve. Misalnya kalau levelnya terlalu tinggi, ada valve yang tertutup atau terbuka. Sampaikan. Jika level di reaktor produk C itu lebih dari 80%, maka valve outlet akan terbuka otomatis. Nah, silakan seperti itu. Oke, silakan Pak Muhammad Asrullah. Ya. Terima kasih Pak Sanli. Suara saya terdengar Pak? Jelas sekali Pak. Terima kasih telah mereminder saya tadi juga Pak. Oh, iya. Sama-sama Pak. Nggak, ini saya mau izin bertanya Pak Sanli. Kalau seandainya di suatu perusahaan itu ada kondisi proses yang abnormal. Jadi ada beberapa instalasi atau departemen yang harus eh, di stop Pak. Di stop, jadi mungkin di hulu produksi saja yang mungkin bisa berjalan. Dan itu kemungkinan kondisinya tidak bisa dipastikan bisa kapan beroperasi normal kembali. Nah, nanti kalau seandainya kita menyusun dokumen ini, narasi dan alur prosesnya, kita cantumkan alur proses normal produksi atau bagaimana, Pak? Baik Pak Asrullah. Ini saya simulasi aja langsung ya. Misal nih, seperti ini ya. Ini kan yang kita bahas normalnya ya. Misalnya material B yang tidak digunakan. Seperti itu Pak ya. Bisa ya kita simulasikan seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, tetap keseluruhan harus disampaikan Pak. Tetap keseluruhan harus disampaikan. Begitu Pak Asrullah. Hmm. Seperti itu. Karena ini ada koneksi Pak. Hmm. Ada koneksi. Nah, harus Pak. Kecuali ini dibongkar. Nah, istilahnya didemolis lah. Ini nggak ada lagi. Hmm. Gitu Pak. Tidak ada lagi. Itu clear Pak. Oh, clear, Pak. Kalau nanti proses verifikasinya ke lapangan itu bagaimana, Pak? Nanti kita jelaskannya. Ya, jadi nanti akan di bab 8 nanti Pak. Di bab Oh, baik, 8 Pak. itu akan dinyatakan di kesimpulan. Di kesimpulan. Untuk proses A, material B tidak digunakan tidak digunakan di proses seperti itu. Di bab 8 nanti Pak. Di bab 8 itu ada kesimpulan dan rekomendasi seperti itu. Begitu Pak Muhammad Asrullah. Oke. Tetapi nanti ketika verifikasi tentu hal ini menjadi catatan di laporan verifikasi, akan ditegaskan kembali nanti. Mengapa ini dalam tanda kutip ya di luar pengecekan seperti itu. Karena ini dinyatakan bahwa ini tidak digunakan pada saat proses seperti itu Pak. Begitu Hmm. Pak Oke. Muhammad Asrullah. Silakan Baik. jika ada yang ingin diskusi lagi. Terima kasih, Pak Sandli. Oke, baik saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, untuk pengisian narasi proses ya dan alur yang ada harus ada batas aman operasi dan blok diagramnya. Dari batas aman operasi dan flowchart-nya atau blok diagram, maka dibuatkan narasi seperti yang ada kita jelaskan tadi seperti ini. Ya, minimal level tangki material A yang bersifat mudah terbakar sampai habis.
seperti itu. Ya, jadi kalau ada pabrik A, pabrik B, pabrik C, ya dibuat semuanya. Ya, apabila ditambah dengan laboratorium ya juga disampaikan. Ya, mungkin penerimaan bahan kimia berbahaya masuk ke lemari asam, ketika pengambilan penggunaan di ada di storage tank tertentu, sampaikan suhunya berapa, penyimpanannya bagaimana, seperti itu. Ya, di sini kan cukup jelas ya. Oke. Dan di sini juga saya perlu kembangkan lagi ya. Semua peralatan yang ada di sini, pertama storage tank, pipa, valve, pompa, pipa lagi, venting, reaktor, ada valve lagi. Nah, ini didata semua nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan di bab 4. Ya, jadi saya baru menyampaikan ini. Jadi di bab 4 itu nanti akan diminta mengidentifikasi peralatan, seluruh peralatan. Ya, apa saja peralatannya? Pipa, pompa, bejana tekan, storage tank, sistem pengendalian otomatis, sistem pengamanan otomatis, seperti itu, instalasi listrik, software, hardware. Nah, software hardware ini apa? Ya, kalau instalasi pabrik C ini menggunakan DCS ya, atau ada panel-panel tertentu, itu dianggap hardware-nya. Software-softwarenya aplikasi dianggap perangkat lunak atau software, itu didata semua. Ya, nanti dipastikan di bab 4 itu apakah alat-alat tersebut ya berfungsi dengan baik, atau kalau istilah di PSM-nya mechanical integrity-nya, seperti itu. Jadi bab 2 ini harus lengkap ya, atau bisa dikatakan harus menggambarkan kondisi aktual bagaimana proses ini dilakukan ya, apa bahan kimia berbahayanya ya, kemudian apa teknologi yang digunakan dan apa peralatannya, seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, karena dari sini semua bab 3, bab 4 sampai bab 5 itu dijelaskan. Bahkan di bab 5 nanti, akan ditanyakan apakah alur proses ini sudah dijelaskan atau sejauh mana tingkat pemahaman operator atau supervisor ataupun pimpinan unit kerja. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bab 2 ini sebenarnya awal dari penyusunan DPBB. Ya, begitu. Oke, silakan ya jika ada yang ingin diskusi, mohon jangan ragu untuk menyampaikannya. Saya lanjutkan kembali. Semoga jadi lebih jelas ya ketika penyusunan bab 2-nya. Oke, saya lanjut kembali. Nah, gambaran umum proses produksi di bab 22, uraian mengenai bahan kimia berbahaya. Ya. Jadi, Bapak Ibu menjelaskan apa saja bahan kimia berbahaya yang ada di pabrik C tadi. Ya, yang ada di pabrik C. Kalau Bapak Ibu cerita tentang laboratorium, berarti laboratorium dan pabrik C. Kalau Bapak Ibu cerita tentang laboratorium, kemudian gudang, kemudian pabrik C, berarti ada 3 dijelaskan nanti. Seperti itu. Tapi ini yang kita ambil ilustrasi yang dua-dua ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini saja sudah cukup. Tadi ada material A, B, dan C. Klasifikasinya bagaimana? Yang A bahan baku, yang B bahan penolong, yang C produk. Penyimpanannya apa? Storage tank. Bahan penolongnya apa? Isotank. Ya, ya silakan kalau ada dua sumber sumber bahan kimianya dari isotank, dari storage tank, silakan ya. Kemudian untuk produk storage tank dan drum. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu, di pemakaian dan produksi. Perhatikan, kalau pemakaian khusus untuk bahan baku dan bahan penolong. Jadi kita periodenya per tahun saja. Seperti itu. Sedangkan produk untuk produk yang dihasilkan, seperti itu. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada isu ya di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi untuk pemakaian itu khusus untuk bahan baku dan bahan penolong, sedangkan produksi untuk produk.
atau produk samping, ya, atau produk samping. Nah, bisakah kita mengetahui ini dengan jelas? Ya, bisa. Dengan proses flow diagram. Proses flow diagram itu, apalagi kalau kita punya stream stream sama material balance-nya, itu jelas sebenarnya. Apa saja bahan kimia berbahaya yang ada di setiap line. Seperti itu. Kemudian pengangkutan. Nah, transfernya, pemindahannya, ya, pakai truk, perpipaan, truk, perpipaan. Kalau ada pakai forklift, contoh forklift itu apa? Misalnya produk C itu dimasukkan ke drum, kemudian drum itu dipindahkan ke warehouse pakai forklift. Nah, seperti itu. Begitu, Bapak Ibu, cukup jelas ya. Nah, ini yang menantang itu di bab 21, ya. Kemudian ini 22 saya kira sudah cukup jelas ya, tidak terlalu banyak informasi kecuali ini. Dan ini saya sangat menyarankan Bapak Ibu berdiskusi dengan rekan-rekan mungkin logistik ya, ketika menyusunnya ya, atau HXE, karena mereka biasanya ada data ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian informasi terakhir yang diinginkan di bab 2, gambaran umum proses produksi, ya, yaitu uraian MSDS label bahan kimia berbahaya. Nah, ada 3. Pertama mengenai ketersediaannya, yang kedua kecukupannya, yang ketiga pemutakhirannya. Apa yang dimaksud dengan ketersediaan? Bagaimana perusahaan, jadi secara teori disampaikan dulu, bagaimana perusahaan menjamin setiap bahan kimia berbahaya ada MSDS dan labelnya. Seperti itu. Ya, ada MSDS dan labelnya. Ya. Nah, yang jadi isu adalah kalau perusahaan kita menggunakan mendapatkan bahan kimia berbahaya tersebut dari distributor-distributor yang tidak memiliki MSDS. Nah, ini yang repot. Sebaiknya dijaga di proses pengadaan barang pembelian ya. Jadi bagaimana prosesnya pada saat permintaan ya, mungkin dilengkapi dengan permintaan, dilengkapi harus dengan MSDS, ketika pengadaannya memilih distributor yang bisa memenuhi persyaratan MSDS dan label seperti itu ya, karena verifikator akan melihat pertama kali konsepnya secara teori, bagaimana perusahaan menjamin setiap bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja mereka itu ada MSDS dan label. Nah, jadi sebaiknya dijaga dengan sebuah prosedur, ya. Terlepas implementasinya maksimal atau tidak, itu penilaian berikutnya. Tetapi penilaian pertama adalah teorinya. Jadi nanti dicantumkan di dokumen bagaimana proses pengadaan barang jasa yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Cukup jelas ya. Jadi pada saat permintaan harus jelas ada persyaratan lengkap dengan MSDS dan label. Pada saat pengadaan juga harus diseleksi, ya, distributor atau penyuplainya harus memenuhi hal tersebut. Apakah nanti itu terimplementasikan dengan baik atau tidak, itu penilaian berikutnya. Kemudian, bagaimana kalau perusahaan tersebut yang menghasilkan bahan kimia? Nah, ini menarik juga, ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan bahan kimia berbahaya atau memproduksi bahan kimia berbahaya, maka mereka wajib membuat MSDS tersebut. Berbeda dengan yang menggunakannya. Kalau perusahaan tersebut menghasilkan bahan kimia berbahaya, maka wajib membuat MSDS atau label sesuai dengan peraturan perundangan. Silakan. Rekan-rekan ingin versi GHS, ya sekarang kita sudah ini ya, mengadop GHS ya, silakan. Ataupun masih menggunakan versi Kepmen 187 tahun 99, monggo silakan. Yang masih ada NFPA-nya, monggo silakan. Yang penting dijelaskan bagaimana perusahaan menjamin MSDS dan label untuk bahan kimia yang digunakan dan bahan kimia yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Oke, ini ketersediaan. Kemudian yang kedua, kecukupan. Penempatan MSDS-nya. Berapa banyak ketika verifikator melakukan verifikasi, hal ini tidak dijelaskan dengan baik di prosedur. Ya.
harus dijelaskan, misalnya MSDS dan label, kita ke MSDS. MSDS harus tersedia di lokasi bahan kimia berbahaya sesuai dengan arahan ahli K3 kimia, itu tuliskan. Jadi harus ada indikator di mana MSDS itu diletakkan. Karena sering sekali kalau kita ke gudang, ya mungkin ini fakta di tempat rekan-rekan juga. Ketika kita ke gudang, kita tanya gimana MSDS-nya di kantor, Pak, seperti itu. Di kantor. Sedangkan kita mengecek ke prosedur bareng-bareng sama-sama, itu ada pernyataan setiap lokasi yang ada bahan kimia berbahaya harus ada MSDS-nya. Berarti menyelisihi prosedur seperti itu. Nah, wasitnya siapa? Sebaiknya wasitnya adalah personil ahli K3, karena di normatif yang menentukan MSDS itu, tempat MSDS itu adalah personil ahli K3 atau pengawas ketenaga kerjaan. Begitu ya, jadi harus jelas ya. Kalau label harus ada ya di kemasannya. Nah, jadi kemarin sempat diskusi bagaimana pemasangan label di storage tank. Nah, tetap harus ada label. Tetap harus ada label. Apakah rekan-rekan di storage tank itu di badan storage-nya ingin dicantumkan label, ya, ada nama bahan kimianya, ada bahayanya, silakan, atau dibuat papan di depan storage tank tersebut, ya tidak terlalu jauh, tetapi dipahami itu adalah labelnya, itu boleh juga. Yang penting ada labelnya, seperti itu. Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, pemutakhiran. Nah, pemutakhiran ini sifatnya untuk mengetahui apakah ketersediaan dan kecukupan itu sudah sudah diimplementasikan dengan baik, ya. Bagaimana caranya? Ya, bisa melakukan inspeksi, bisa lewat audit, bisa lewat tinjauan manajemen, macam-macam, ya. Tetapi dinyatakan terlebih dahulu di sebuah prosedur bagaimana pemutakhiran MSDS di tempat kerja masing-masing. Misalnya dilakukan inspeksi 3 bulan sekali untuk memeriksa apakah MSDS dan label di tempat kerja sesuai peraturan perundangan, misal seperti itu. Jika hasilnya tidak sesuai, maka dilakukan pemutakhiran ataupun dilakukan revisi macam-macam, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk bab 2 penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar, gambaran umum proses produksi sudah kita jelaskan ya. Semoga bisa diterima dengan baik, dan jika ada rekan-rekan ingin bertanya atau berdiskusi, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita sudah menjelaskan materi untuk bab 2 ya. Kita ambil tadi ilustrasi pabrik C, di mana pabrik C tersebut menjadi salah satu ruang lingkup di DPBB. Kita sudah jelaskan bagaimana cara membuat narasinya, bagaimana mengurai bahan kimia berbahaya apa saja yang ada di pabrik C tersebut, dan bagaimana memastikan ketersediaan, kecukupan MSDS dan label di pabrik C tersebut. Izin Pak Sandi. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya Pak, untuk gambaran umum ini, apakah ini yang dicantumkan di FD, PFD, dan lainnya itu seluruh proses atau yang berhubungan saja dengan BKB tersebut? Selanjutnya yang kedua, yang untuk pemakaian bahan kimia berbahaya tadi, itu yang dicantumkan atau ditulis ton per tahunnya itu hanya
yang dilakukan purchasing atau pembelian stok, atau juga yang di proses produksinya, Pak, penggunaannya itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Devan. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan poin A ini ya, benar ya? Iya, Pak, betul, Pak. Jadi untuk poin A ini, Pak Devan harus menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum proses yang ada di tempat kerja Bapak. Seperti itu. Jadi tidak membedakan itu ada bahan kimia berbahaya atau tidak. Jadi jelaskan dulu apa yang ada di apa proses-proses apa saja yang ada di tempat kerja Bapak. Seperti itu. Misalnya, ini sekedar contoh, Pak Devan perusahaan yang pembangkit listrik ya, misal seperti itu. Nah, jadi Bapak jelaskan dari awal sampai akhir bagaimana proses pembangkitan listrik tersebut. Ya tentu di sana ada penggunaan bahan kimia berbahaya. Ya singkat saja untuk yang poin A ini. Tapi ketika di poin B, nanti fokus kepada proses-proses yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Seperti itu Pak Devan. Jadi yang A ini secara umum menjelaskan apa gambaran umum proses di tempat kerja Bapak. Yang B khusus membahas proses yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya. Bagaimana Pak Devan? Oh, oke, Pak. Paham, Pak. Oke. Yang pertama. Ya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, poin A, ceritakan gambaran umum proses dari awal sampai produk Bapak jadi atau distribusikan. Ya, secara singkat saja. Seperti itu. Ya, kalau produk Pak Devan itu menghasilkan listrik, jelaskan bagaimana listrik itu dihasilkan dan kemana disalurkan dari awal sampai akhir. Ya, tapi secara singkat saja. Seperti itu. Mungkin satu paragraf selesai. Ya, kalau menghasilkan misalnya bahan kimia, nah, sampaikan juga secara ringkas. Namun ketika di poin B-nya, gambaran detail proses yang membuat informasi keselamatan proses, maka khusus di proses-proses yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Seperti itu Pak Devan. Oke, Pak. Paham, Pak. Untuk yang pertama, Jadi, Pak. ini izin ya, nih supaya misalnya saja ini ada proses-proses ya. Misalnya ada 4 proses Pak untuk menghasilkan listrik itu, ya. Nah, proses yang ada bahan kimia berbahayanya itu hanya di proses ini yang ada bahan kimia berbahayanya. Nah, jadi yang poin A, 4 kotak ini Bapak jelaskan secara ringkas. Gambaran umum proses dari awal sampai akhir. Secara ringkas saja, 4 kotak ini Bapak ceritakan. Ini poin A. Sedangkan untuk poin B-nya yang ada di kotak biru ini saja, Pak. Seperti itu. Begitu ya Pak Devan ya, lebih memperjelas ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk poin berikutnya adalah Baik, pemakaian, Pak. pemakaian berarti, Yang tabelnya. nah di sini. Nah, pemakaian itu hanya di kotak yang biru tadi saja, Pak. Di kotak biru tadi saja. Di kotak biru tadi saja, Pak. Jadi saya gambarkan lagi. Ini ada 4 kotak. Kemudian ada kotak biru yang proses bahan kimia berbahaya, Pak ya. Nah, di sini saja, Pak. Jadi yang kotak biru saja yang Bapak uraikan secara detail. Uraian mengenai bahan kimia berbahaya. Makanya tadi kita jelaskan di ruang lingkup 1,4 itu adalah pabrik C. Jadi uraian mengenai bahan kimia berbahaya ini yang ada di pabrik C. Seperti itu, Pak. Begitu, Pak Devan? Maaf, Pak. Artinya misalnya Pak ya, saya contohkan saja. Kita punyai bahan kimia toluen nih, Pak. Nah, toluen ini mungkin dalam setahun tuh hanya 30 ton, gitu Pak ya. Namun di dalam proses produksi itu kan dia recycle terus, Pak. Recycle terus. Nah, mungkin kalau dijumlah secara total per tahun untuk produksinya itu lebih dari 30 ton, Pak. Nah, itu yang kita pakai, itu yang restocknya saja atau selama proses produksi itu aja, Pak. Baik.
Yang dipakai, Pak, bukan yang dibeli. Yang dipakai. Jadi, Bapak beli toluen 10, dipakai cuma 5. Nah, yang dipakai saja, Pak, yang disampaikan. Seperti itu. Apakah dipakainya di produksi, apakah dipakainya di lab, apakah dipakainya di apa? eh, di tempat lain. Nah, itu ditotalkan. Begitu, Pak Devan. Oh, oke Pak. Paham, Pak. Tapi ini ingat Pak ya, jadi sebentar ya saya gambarkan terlebih. Ini saya iris dulu. Misalnya kita ada 4 instalasi, Pak Devan. Semuanya menggunakan toluen. Ya, tadi kan toluen ya. Ini untuk yang A, plan A 50. Untuk yang B, ini simulasi saja Pak ya, 10. Untuk yang D, 30. Ini kan kalau di total 100 kan Pak, di perusahaan Bapak. Jadi total total pemakaian di PTX 100. Seperti itu. Nah, kita kembali ke bab 14, Pak. Kalau bab 14 itu yang Bapak ingin bahas hanya B dan C, hanya B dan C, berarti yang Bapak sampaikan nanti di apa? Di sini, ini saja, Pak. Ini saja. Karena tadi Bapak sudah kita sudah membatasi. Yang kita batasi itu adalah ruang lingkupnya, yaitu plan B dan plan C. Seperti itu, Pak Devan. Dan, Eh, oke, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, nah, Pak. nah, oleh karena itu kita sangat sampaikan kita ulangi lagi ketika pada saat kita mengisi lampiran 2, kita mengisi lampiran 2 ya. Lampiran 2 Kepmen Naker 18799 daftar bahan kimia. Yang di situ semuanya plan A, B, C, dan D. Nah, ini harus. Karena ini untuk menetapkan. Ini konsepnya Pak ya, Pak Devan ya, dan rekan-rekan ya. Tetapi nanti ketika penyusunan di PBB, Bapak Ibu bisa menentukan apa yang ingin kita bahas di dokumen ini. Apakah secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan berarti dari bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 7 nanti, itu nanti membahas keseluruhan. Namun kalau hanya diambil B dan D, yaitu berarti isi dari dokumen cukup B dan D saja, seperti itu. Termasuk uraian mengenai bahan kimia berbahaya, seperti itu. Begitu ya Pak Devan dan rekan-rekan ya. Silakan jika ada lagi yang ingin diskusi. Baik, sambil menunggu, saya sudah cantumkan kembali link daftar hadir ya. Bagi rekan-rekan yang belum mengisi, silakan untuk mengisi daftar hadir, karena nanti link materi dan rekaman akan kita sampaikan lewat email. Oke, begitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Jadi menyusun DPBB ini tidak sulit ya. Tidak sulit, sesuaikan dengan ruang lingkup yang mau disebutkan di dokumen. Ya.
yang kita bahas tadi adalah uraian mengenai bahan kimia berbahaya, ya. Jadi di slide ini kita menjelaskan, ya tentu dibatasi ruang lingkup apa yang kita bahas. Apa saja bahan kimia berbahaya yang ada di pabrik C, ya. Pabrik C itu yang mana? Ini saya hapus. Pabrik C itu tadi sudah kita sampaikan seperti ini. Ini pabrik C. Pabrik C. Material A, material B, dan produk C. Ya, tidak ada produk samping di sini kita lihat ya. Oke. Jadi kalau tidak ada produk samping ya mungkin ketika terjadi venting di sini ya mungkin yang dikeluarkan itu adalah gas produk C gitu. Kalau overflow pun liquid dari produk C seperti itu. Ya. Dari sini kita jelaskan narasi dan alur prosesnya harus jelas ya. Dari bahan kimia berbahayanya, apa sifatnya, mudah terbakar, ya. Kemudian batas amannya berapa, 90%, teknologi yang digunakan apa, ya mungkin kecepatannya 50 rpm, macam-macam ya. Nah, peralatannya apa, storage tank, jelaskan seperti itu. Ya, dengan detail. Kenapa? Karena bab 2 ini menjadi acuan utama ketika mengisi bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Nah, bab 3 apa yang dibahas? Apa bahaya dan resiko di pabrik C? Bagaimana kita bisa tahu? Dari alur proses ini, dari narasi ini. Tadi yang saya sampaikan kita bahas ya. Misalnya, minimal level tangki material A adalah 90%. Baru ditransfer. Nah, kalau level tangkinya di bawah 90% atau 85%, artinya apa? Itu kondisi yang tidak normal. Berarti bahaya kita anggap. Jadi kondisi berbahayanya adalah mentransfer material A ke reaktor C dengan level tangki di bawah 90%. Nah, seperti itu. Resikonya apa? Nah, resikonya ini, terjadi ledakan. Terjadi ledakan. Kenapa? Di reaktor itu A harus selalu melebihi material B. Seperti itu. Atau apalagi? Nah, lihat poin C. Setelah reaktor C terisi 60% material A. Setelah reaktor C terisi 60% material A. Artinya apa? Di reaktor ini harus ada material A sebanyak 60%. Baru ditransfer material B. Apa bahayanya? Material B ditransfer sebelum material A terisi 60% atau di bawah 60%. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak penyimpangan yang menimbulkan satu kejadian, biasanya peluang terjadinya semakin besar, kecuali pengendaliannya diperketat seperti itu. Nah, itu yang dibahas nanti di poin C, di bab 3. Di bab 3. Nah, lalu apa yang dibahas nanti di bab 4? Bab 4 itu cerita mechanical integrity. Ya. Kehandalan alat, fungsi-fungsi alat, kemudian ketersambungannya. Contohnya apa? Ini kita anggap saja ya. Ini ada kontrol ya, kontrol valve di sini ya. Jadi misalnya nih, reaktor ini disetting 90%. Di atas 90%, maka valve akan terbuka supaya tidak terjadi tumpahan. Jadi akan ada outlet untuk drain atau apa ya, seperti itu. Nah, itu harus dipastikan ngelink semuanya, pembacanya, logiknya, aktuatornya ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya dilakukan kalibrasi, dilakukan pengetesan, dilakukan pemeliharaan seperti itu. Itu di bab 4. Nah, di bab 5 apa? Bab 5 itu cerita tentang pembinaan K3. Apakah personil-personil yang bertanggung jawab di pabrik C ini dari operator, teknisi, supervisor, kemudian
pimpinan unit kerjanya, mungkin kepala pabriknya atau manajer operasinya paham narasi proses ini atau mengetahui batas amannya. Nah, seperti itu. Jadi secara teori harus bisa dijelaskan seperti itu. Ya, apakah hanya operator saja? Tidak. Rekanan juga, kontraktor juga. Misalnya, kita pemilik alat, tetapi operation dan maintenance-nya kita serahkan kepada pihak ketiga. Kita pastikan pihak ketiga itu juga memahami hal yang sama seperti itu. Ya, apakah hanya memahami uraian proses? Tidak, tetapi juga harus memahami misalnya kalau ada trouble, di mana harus dilakukan pengendalian secara manual. Ya, manual ini bisa remote, bisa ke lapangan. Jadi bukan auto, ya, bukan by system. Ya, jadi harus ada interaksi atau keterlibatan operator atau manusia. Apakah buka valve, tekan tombol, seperti itu. Ya, makanya bab 2 ini rekan-rekan harus bisa dikatakan inilah yang ya bahasa saya ya, babak belurnya. Bahkan konsultan sekalipun menyerahkan ini kepada perusahaan untuk menyusunnya bareng-bareng gitu. Nah, itu di bab 5. Di bab 6 apa? Akan ditanyakan apa keadaan darurat yang mungkin terjadi di pabrik C ini. Bayangkan, ini kan sudah jelas nih. Terjadi ledakan. Terjadi ledakan. Nah, karena ada flammable, bisa terbakar juga ya. Nah, karena ada racun, bisa terjadi terpapar racun juga. Nah, misalnya ada kebakaran, ada ledakan, ada keracunan. Dipilih lagi dari 3 kondisi keadaan darurat, ya kita anggap saja kebakaran, keracunan, dan ledakan. Mana yang worst case? Mana yang paling buruk? Ledakan kah? Kebakaran kah? Atau keracunan? Seperti itu. Kalau memang yang berdasarkan kajian, ya tentu menggunakan dispersion model ya. Jadi sejauh mana paparan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi ledakan, terjadi keracunan ya, sejauh mana paparannya, biasanya yang worst case itu dianggap jika terjadi dampaknya itu masif ya, atau sampai luar pagar perusahaan, mempengaruhi masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, itu bisa dikatakan worst case. Nah, akan ditanya bagaimana urutan kejadiannya, bagaimana skenario-nya bisa terjadi. Biasanya menggunakan, kalau saya mengusulkan menggunakan fault tree analysis. Fault tree analysis seperti itu. Ya, nanti kita bahas itu di bab 6 ya. Nah, kemudian di bab 7. Di bab 7 itu apa? Nanti di bab 7 dari narasi-narasi ini akan ditanya bagaimana prosedur kerjanya, initial startup-nya, normal operation-nya, operasi pengoperasian pada saat keadaan darurat, mematikan dalam keadaan darurat, menghidupkan sementara, kemudian normal shutdown, macam-macam seperti itu. Jadi dijelaskan semuanya di bab 7. Ya, mungkin kita dengarnya basic proses control system, akan ditanya juga variabel-variabel yang dikontrol. Ya, biasanya itu disebut BPCS, basic process control system. Kemudian akan didata juga apa sistem pengendaliannya, apa sistem pengamanannya, seperti itu. Jadi rekan-rekan di sini memberikan sugesti lagi kepada rekan-rekan untuk bab 2 mohon diperhatikan dengan seksama. Ya, pengisiannya harus menggunakan proses flow diagram. Itu lebih bagus lagi. Kalau proses flow diagramnya sifatnya rahasia, tidak jadi isu. Buat blok diagramnya. Ya, buat blok diagramnya. Bahkan, Bapak Ibu, di sini saya tegaskan kembali, untuk resep quality product, ya, normal operation ya, yang di sini, izin ya, yang di sini, Bapak Ibu tidak perlu mencantumkannya, ya, karena mungkin ini resep perusahaan ya, parameter proses suhu, kemudian rasio, ataupun pressure, ya, yang di hijau atau yang di kuning, mungkin itu rahasia perusahaan, tidak perlu, ya, tetapi di atas di range merah ini perlu, karena itu dianggap batas aman proses, ya, sehingga proses itu bisa kita jamin ya selamat kalau dilakukan. Kalau di luar itu maka bukan langsung meledak, bukan, tapi ketidakpastiannya itu lebih tinggi seperti itu, ya.
Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup ya penjelasannya di bab 2 ini ya, singkat namun menjadi informasi utama ketika menyusun bab 3 sampai bab 7 seperti itu. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan lagi. Pak Sandi, boleh izin saya bertanya lagi, Pak? Oh, silakan Pak Devan. Oke, Pak. Ini terkait peletakan MSDS ya, Pak ya? MSDS dan label. Eh, Mungkin di pabrik kami untuk label dan MSDS itu sudah ditempatkan di tangki-tangki. Namun di main equipment di alat-alat seperti distilasi atau reaktor itu mungkin belum, Pak. Nah, sebenarnya itu tuh harus juga ditempatkan di area produksi seperti itu atau tidak, Pak? Dan terkait pemahaman karyawan dan pimpinan untuk MSDS ini, sebenarnya minimal sejauh mana sih Pak operator ini harus memahami MSDS ini, Pak? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Devan. Fungsi utama MSDS ini kan sebagai alat komunikasi ya. Sebagai alat komunikasi untuk mengetahui apa bahaya bahan kimia tersebut. Kemudian apa efeknya kepada manusia jika terpapar dan bagaimana pertolongannya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau 3 konsep ini minimal sudah dipahami oleh operator dan lainnya, itu sudah clear Pak. Jadi pemahaman mereka sudah cukup. Nah, yang jadi isu adalah bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, oleh karena itu, wewenang menentukan lokasi itu di mana itu ada di ahli K3. Ada di ahli K3. Contohnya tadi kata Bapak ya, tadi ada di destilasi ataupun di tempat yang lain. Kalau di dekat alat tersebut, saya juga tidak menyarankan. Mungkin bisa di notice board, papan pengumuman itu boleh Pak ditaruh di sana. Bisa. Jadi yang mudah diakses. Tapi tidak terlalu lama ya. Misalnya harus ketika dibutuhkan MSDS sejam dulu baru dapat, lebih dari 1 jam gitu. Atau bahkan tidak diketahui bagaimana cara mengaksesnya. Nah, itu yang bahaya Pak. Seperti itu Pak Devan. Baik, artinya harus konsultasi juga dengan ahli K3-nya, Pak ya, untuk Benar, peletakan yang mudah diakses itu, Pak ya. benar sekali seperti Oke, itu. Pak. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah lewat 11.30 ya. Semoga rekan-rekan dapat gambaran luas terkait penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah ya, sesuai persyaratan Dirjen 84 tahun 2012 ya. Sudah dari bab 1 sampai bab 2 tadi kita bahas dan kita juga banyak diskusi terkait penyusunannya. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini menjadi ini ya, kemalan ya, baik di dunia dan di akhirat. Amin. Dan rekan-rekan, ini ada email ataupun nomor telepon saya. Silakan jika ada yang ingin diskusi ya, apakah terkait MSDS, K3 ataupun penyusunan dokumen ya. Mohon jangan ragu untuk diskusi atau menghubungi saya via email ataupun via WA. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sandi. Salam, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.